semua, kembali lagi bareng aku Suci. Kali ini kita sedang berada di Taman Baca di salah satu sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, kali ini ada tamu spesial yang sudah tadi saya sampaikan. Kita sapa dulu bersama Kak Arsya Danielsa. Halo Kak. Ya, halo Suci. Agak tegang ya. Kita harus lebih santai nih Kak sepertinya ya. Oke, sip. Walaupun sebenarnya hari ini aku agak insecurean. Kenapa? Karena dengan saya malah gugup. melihat karya-karya dari tadi kita udah banyak diskusi, aku agak insecure ya Kak, gimana? Dan saya agak gugup ini. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang tentunya sesuai dengan umur kita berdua. Oh iya, kebetulan kita masih 20 tahun, 20-an lah. Boleh lah. Kita akan bahas tentang pemuda masa kini. Nah, teman-teman sekalian, bersama Kak Arsya Danielsa, saya yakin dan percaya kita bisa punya pandangan baru karena dari buku-bukunya, ya maaf Kak, kami sudah membaca juga review-review buku Kakak. Ternyata beliau banyak menulis tentang gimana sih anak muda hari ini harus berperilaku, harus mengambil tindakan-tindakan, opsi-opsi dan resiko-resiko pun harus dipertimbangkan. Nah, sebelum itu kita ingin mendengarkan pengantar dulu dari Kak Arsya sebagai seorang penulis yang di antara bukunya itu hari ini saya pegang dulu ya. Oke, boleh. Ini bukunya tentang open minded. Gimana nih Kak? Kenapa akhirnya Kakak menulis tentang buku tentang open minded? Oke, mungkin lebih. Ya, dan apa pesan-pesan sebenarnya utama dia? Ini setelah pesan-pesan langsung ditutup ya. Intinya banyak tulisan saya itu lahir atas keresahan yang ya saya alami lah, entah itu asosiatif atau bahkan disosiatif, pengalaman orang lain yang kemudian diceritakan atau saya lihat sejauh ini di lingkungan terdekat, dan itulah yang membuat ini kayaknya perlu untuk diabadikan lewat tulisan, dan itu yang membuat munculnya buku-buku yang ada di sekitar kita ini. Iya. Tapi banyak buku juga yang saya tulis, tapi salah satunya adalah luar biasa. Masih muda dan punya banyak karya dan jarang-jarang banget ya teman-teman di Gorontalo, dan hari ini spesial, alhamdulillah Kak Arsya, kami ucapkan dulu terima kasih sudah datang di diskusi pada hari ini. Saya yang didatangi oleh tim iya bener-bener, kami mendatangi tempat kerja beliau ya. Kak Arsya Danielsa, sekarang tuh ada fenomena baru dan isu yang berkembang di masyarakat. Di mana kalau kemarin pembahasan terkait dengan anak muda, maka kalau di legislatif mereka sering menyebutkan bahwa kita bahas politik ya. Bisa lah kita tarik ya. Bisa lah kita tarik ke sana ya. Agak berat ini. Bagaimana mereka membandingkan bagaimana kepemimpinan anak muda dengan kepemimpinan orang yang bisa dikatakan sudah lebih tua ya, old generation. Bagaimana menurut pandangan Kak Aman terkait dengan isu ini? Isu bahwa kepemimpinan anak muda dianggap lebih produktif atau apa gitu? Anak muda itu dipandang sebagai orang yang lebih lebih bisa lah gitu, lebih bisa dibandingkan orang yang dari kaum old generation. Yang pertama kita perlu lihat dulu ya, mungkin Kak Suci, isu ini muncul dari mana? Iya. Jadi kita akan membuat sebuah hipotesa yang mungkin tidak salah jalan. Perlu kita analisa. Intinya ada gaya-gaya pemikir filsuf gitu ya. Sebelum kita menyimpulkan sebuah isu, mungkin kita terlebih dahulu juga harus tahu dari mana isu itu datang, siapa yang membahas isu itu, perihal kepemimpinan yang lebih bagus mungkin oleh anak muda. Kalau isu itu datang dari, tadi sempat disinggung, parlemen ya, lingkungan politik, mungkin variabel yang digunakan adalah ya mungkin caleg-caleg muda lah atau eksekutif muda yang kepemimpinan mereka jadi tolok ukur untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tadi. Oleh karena anak muda itu kan banyak kreativitas, semangatnya yang tinggi, inovasinya juga yang tinggi, sehingga kalau mau tanya soal hasil sebuah karya atau ya mungkin dalam bentuk kebijakan, lebih unggul anak muda kayaknya kalau di ranah politik ya, dibandingkan dengan orang tua kita. Kenapa? Dari segi mentalnya dulu lah, kita lihat dulu segi mental, lingkungan seperti apa yang membentuk orang tua dan juga anak muda saat ini. Itu sangat banyak sekali perbedaan. Anak muda yang hidup di dunia yang semakin terbuka dengan berbagai macam informasi, berbagai macam
apa ya stimulus lah yang masuk ke otak mereka, ke pikiran mereka, kemudian lahir dalam bentuk gagasan. Yang terjadi adalah munculnya ide-ide kreativitas yang sangat kreatif, yang ya kalau bisa dikatakan lumayan inovatif dibandingkan kebijakan-kebijakan atau ide atau gagasan yang dihasilkan oleh orang tua kita. Jadi Kak Aman sendiri sepakat nih kalau seandainya pemuda saat ini penting dan wajib untuk mengambil peran-peran penting dalam pemerintahan. Sangat penting. Karena gini, biasa kan sekarang mungkin Kak Suci juga lebih tahu kalau ada isu yang mungkin kita semua garis bawahi bahwa ngapain sih berpolitik? Anak muda itu kan takut politik biasanya. Iya, benar. Atau bahkan menjauhi politik. Iya, agak apatis lah gitu. Yes, itu isu yang sebetulnya perlu untuk dibantah. Karena gini, kita melihat bagaimana ketika ada kebijakan-kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat kita. Coba lihat siapa yang mati-matian turun ke jalan, mendemo dan lain sebagainya, anak muda semua, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi pada saat ada momentum bahwa ayolah kalian diberikan panggung, kesempatan untuk terlibat di lingkungan pemerintahan, kenapa kalian malah lari? Iya. Kenapa lari? Dan pasti ada alasan yang bilang, oke, biarlah mereka yang ada di sana yang mengurusi itu. Kita sebatas jadi pengawas, sebatas jadi yang melihat, dan ketika ada kesalahan dalam hal kebijakan, mati-matian untuk menyampaikan pendapat dengan gaya-gaya yang mungkin bisa dikatakan ada juga yang dalam tanda kutip anarkis ya kan, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini Kak Aman, itulah sebabnya alasan kenapa menulis open minded hari ini. Karena banyak kita yang cara menyampaikan argumentasinya dari situ ya. Orientasi pemikiran kita masih terlalu teoritis. Dan mengabaikan yang namanya pendekatan praktis yang ya kita butuh tindakan. Tidak hanya sebatas rencana, tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas gagasan, tapi juga ada tindakan sebagai tindak lanjut untuk melihat hasil apa yang nantinya akan kita dapatkan. Jadi ya begitulah anak muda, harus lengkap kalau mau menyampaikan sebuah gagasan, usahakan ada tindakan juga di sana. Iya, siap. Gitu. Siap. Kalau saya siap, pribadi ini sebenarnya pedas sekali jawaban dari Kak Arta dan tergantung yang mendengarkan dengan sudut pandang seperti apa gitu kan. Nah, sebelum kita lebih jauh nih membahas bagaimana dan apa saja sih sebenarnya hal yang harus dilakukan ya oleh anak muda. Ada yang ingin saya tanyakan, dari tim kami sudah meriset juga, ingin mendengarkan jawabannya langsung dari Kak Artel. Kak, ada satu isu yang saat ini berkembang bahwa kan ada isu mengenai bahwa 30% keterwakilan perempuan wajib ada di parlemen ya kan. Nah, sekarang ada isu yang berkembang baru nih. Bagaimana kalau seandainya anak muda mendapatkan porsi yang sama seperti layaknya pemberian porsi kepada 30% terhadap perempuan itu? Intinya berlaku untuk laki-laki juga? Iya, berlaku untuk laki-laki juga, tapi masih anak muda. Anak muda. Gimana, di parlemen gitu ya? Di parlemen. Justru kalau saya pribadi menganggap ini terlalu sedikit. Ada sedikit keraguan. Kenapa hanya 30%? Kalau saya pribadi. Mungkin ada pertimbangan lain lah bahwa anak muda masih perlu belajar, anak muda masih perlu memperbanyak panggung, memperbanyak relasi apa segala macam, tapi kapan anak muda itu akan belajar kalau panggungnya dibatasi? Bisa Kak Aman gambarkan bagaimana pembatasan yang Kak Aman maksud tadi? Mungkin dari segi trust ya, bahwa anak muda itu yang tadi saya bilang bahwa orang tua kita kebanyakan belum terlalu mempercayakan banyak hal ke anak muda. Dari tadi yang saya bilang minim pengalaman lah, padahal kalau pengalaman kan bukan dilihat dari siapa yang paling tua. Belum tentu yang paling tua tapi banyak pengalamannya dibandingkan yang paling muda. Begitu juga dengan pengetahuan. Jadi saya kira terlalu egois lah kalau jadi ada. Ini pesan buat kaum old generation ya, bahwa kita juga anak muda. Dan untuk anak muda juga, kalaupun diberikan kesempatan yang luas, diberikan panggung yang banyak, ya setidaknya ada keberanian juga lah. Banyak anak muda yang diberikan panggung tapi belum pede untuk, saya belum begini. Banyak bahasa yang mereka selalu mengatakan begini, saya belum cukup matang untuk ada di lingkungan itu. Saya belum cukup wawasan masih kurang, masih butuh pengalaman. Padahal itu adalah hasil produk dari pemikiran yang masih dikatakan sebagai fixed mindset, Kak Suci. Jadi bukan cuma untuk orang tua kita, juga untuk teman-teman anak muda di luar sana. Siap. Bicara soal fixed mindset, tadi kawan sempat menyebutkan soal fixed mindset. Ada keresahan ya kalau bicara soal fixed mindset dan growth mindset ya. Kak Aman, kira-kira kalau bicara di ranah tadi, masih keterkaitan dengan masalah legislatif dan keterwakilan anak muda tadi, kira-kira apa
langkah yang harus anak muda ambil saat ini, terutama di Provinsi Gorontalo ya? Apa yang harus mereka ambil? Gitu? Untuk bagaimana bisa mengambil peran-peran penting tadi dalam pemerintahan. Tapi bukan hanya di lingkungan politik saja ya, dalam segala hal. Karena gini, kalau kita ngomongin soal kemajuan sebuah daerah, ya terlalu besar kita ngomongin soal Indonesia. Kita persempit lah cakupan Gorontalo misalnya kan. Tidak hanya fokusnya ke politik, tidak hanya fokus ke, karena gini, kalau kita hanya bilang oke, anak muda harus berpolitik, terlalu mengintimidasi. Anak muda kan punya banyak kreativitas, mereka punya minat yang mungkin beda gitu kan. Dan sebelum saya memberikan sebuah pandangan, Kak Suci, saya ngomong atas dasar dua hal. Pengetahuan dan juga pengalaman. Takutnya, wah ini siapa sih anak muda yang seenaknya berkesimpulan mengkritik orang tua, mengkritik anak muda, tapi apa sih yang dia lakukan? Kenapa sampai ada kesimpulan begitu? Ini hanya sebatas sebatas opini, atau mungkin ada variabel lain yang dia jadikan sebagai patokan sehingga muncul kesimpulan itu. Yang pertama adalah pengetahuan. Mungkin pengetahuan berkenaan dengan buku apa yang kita baca, dengan siapa kita diskusi, ya pengalaman. Kemudian yang kedua adalah pengalaman berkenaan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Saya S1 S2-nya adalah manajemen SDM yang berfokus mengurusi manusia. Iya. Jadi berat bukanlah hal yang tabu buat saya untuk memberikan pandangan soal manusia, apalagi soal mindset tadi. Pengalaman pun demikian, saya banyak melatih orang, membimbing dalam hal manajemen, bagaimana memanajemen diri, kemudian kepemimpinan dan lain sebagainya. Sama kayak mungkin Kak Suci heran ya, kenapa sih ada pemain basket yang dia bisa memasukkan bola ke dalam ring, bahkan tanpa melihat sekalipun. Begitupun dengan pemain bola yang dia bisa membuat tendangan gol yang cantik lewat tendangan bebas, lewat tendangan sudut. Bahkan kalau mau bilang itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Itu adalah feeling yang terjadi. Mereka membuat sebuah gol yang cantik lewat feeling, intuisi, karena punya pengalaman yang cukup panjang, yang cukup banyak. Begitupun saya pribadi, karena lama berkutat mengurusi manusia, sehingga seolah-olah saya punya feeling, punya intuisi, hanya sebatas melihat, oke, anak muda ini hanya dari penampilan bisa melihat, kepribadiannya seperti ini. Cara dia ngomong misalnya, ekspresi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi landasan kenapa saya seenaknya bisa menghasilkan sebuah kritikan, sebuah masukan lah istilahnya. Sama-sama kita membangun lah. Intinya ini juga untuk saya sendiri. Kemudian ya kalau ada yang merasa ini juga untuk saya, silakan diambil kritikan itu. Kalau tidak ya tidak masalah. Dan untuk saat ini anak muda itu peran yang harus dilakukan tidak perlu untuk dibatasi. Dalam hal ini dari segala lini yang saya sudah sebutkan tadi, bukan hanya politik, ekonomi. Karena kemajuan sebuah daerah itu dilihat dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah Kak Suci lebih tahu soal politik. Saya tidak akan banyak main di politik karena Kak Suci orang politik, relasi politiknya juga luas. Dibandingkan dengan saya yang terlalu fokus dengan perihal ekonomi, Tapi ini isu umum yang semua juga harus tahu gitu kan. Anak muda, kalau kalian tidak suka politik, jangan apatis dengan bidang yang lain. Misalnya ekonomi, contohnya kan. Urusi soal ekonomi, kritik masalah-masalah ekonomi, lihat kebijakan-kebijakan pemerintah perihal ekonomi yang mungkin tidak sesuai. Dan lihat juga kalau misalnya mau membahas atau fokus ke ekonomi, tidak hanya ke pelaku-pelaku usaha saja, tapi siapa juga konsumen di belakangnya gitu kan. Jadi usahakan harus balance. Kita harus membuat sebuah gerakan mungkin yang tentunya tidak merugikan pihak manapun. Kak Aman, hari ini banyak sekali, ini kan sementara mulai proses pendaftaran ya di legislatif ya. Oke, balik lagi ke legislatif. Kita balik lagi ya. Kak, bicara masih seputar anak muda nih. Kak Aman, apa menurut Kak Aman terlalu dini atau sudah tepatkah kalau anak muda di provinsi, terutama di Provinsi Gorontalo ya, hari ini mendaftarkan dirinya sebagai perwakilan rakyat? Di umur-umur yang kita batas katakanlah ya. 20-an ya. Katakanlah 20-an sampai di umur yang masih tercakup 30-an ya. Kira-kira bagaimana dengan pandangan Kak Aman? Saya pinjam satu kalimat yang mungkin jadi umum buat kita semua. Mungkin Kak Suci juga pernah dengar kalimat ini, bahwa definisi sebuah keberhasilan ketika kesiapan ketemu dengan kesempatan. Dan tidak boleh mengabaikan dua hal ini. Kalau kita mau sukses di ranah politik, pastikan kita punya dua hal ini. Kesiapan kesempatan juga ada. Takutnya ada kesempatan nih, tapi belum siap. Apa yang terjadi? Berantakan.
Tapi menurut Kak Aman, ini kan Kak Aman banyak juga menulis terkait mental health ya. Oke. Dan juga dari punya latar belakang NLP ya kan. Iya. Bisa tidak Kak Aman kasih gambaran secara mentally, apakah anak muda di umur yang dari 20 ke range 30 ini, apakah sudah benar-benar siap kemudian untuk mengambil peran-peran penting dalam pemerintahan ini? Kalau kita melihat situasi saat ini ya, siapnya itu tergantung ya. Ada beberapa yang mungkin yang sebagian siap, sebagian juga tidak siap. Karena gini, meskipun ada isu yang mengatakan bahwa anak muda itu anti untuk politik ya, anti untuk bergabung di ranah politik. Tapi bukan hal yang kita perlu kita menutup mata bahwa ada juga anak muda yang terlibat di sana. Dan anak-anak muda inilah yang saatnya mungkin itu adalah bagiannya mereka untuk mengambil peran di dalam situ. Jadi kalau mau bilang oke lah, anak muda sudah diberikan tupoksinya masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengolah tupoksi itu kan menjadi sebuah hasil, sebuah produk yang ya paling tidak ya tidak membuat anak-anak muda lain malu lah atas kontribusi yang dilakukan. Jadi gitu. Jadi kita punya tupoksi masing-masing. Untuk yang sudah siap silakan terjun. Kalau yang belum siap, usahakan secepat mungkin menyiapkan dirinya, tentu dengan outcome yang tertata dengan bagus, yang sistematis, sehingga jelas tujuannya kemana, outcome-nya kemana. Jadi tidak hanya sebatas mengatakan, oke, saya belum siap, tapi belum ada tindakan apa-apa di sana. Jadi growth mindset. Tidak siap, apa yang akan dilakukan ke depan? Oke, ini tahun depan ada pemilihan. Oke, saya belum siap. Maka yang harus dilakukan adalah saya akan persiapkan diri saya untuk pemilihan yang berikutnya. Saya akan bikin timeline saya, oke, di tahun ini saya akan melakukan ini, tahun berikut saya akan melakukan ini, dan sampai saya nantinya akan naik di podium politik itu. Ya itulah. Dari tadi saya melihat ada keresahan dari Kak Aman ini. Yes. Kira-kira Kak, apa sebenarnya keresahan Kak Aman sendiri melihat kondisi anak muda saat ini? Terlepas dari politik, terlepas dari ekonomi tadi. Ya, karena saya orang yang mengurus soal manusia, sudah bridging di awal tadi. Satu hal yang menjadi poin substansial bahwa ini berlaku untuk manusia pada umumnya, bukan hanya untuk orang muda. Hal yang menjadi titik yang perlu untuk distimulus paling utama itu adalah dari manusia adalah otaknya atau mindsetnya gitu ya. Karena mungkin manusia punya dua jenis mindset yang sudah kita sempat sebut-sebut di awal tadi, fixed mindset dan juga growth mindset. Bagaimana anak muda itu bisa move dari zona nyaman yang disebut dengan fixed mindset, move ke yang namanya zona pertumbuhan. Nah, tentu ada berbagai macam tindakan atau plan yang mereka bisa lakukan untuk sampai ke titik oke, saya ada di zona pertumbuhan saat ini. Selain dia harus tahu apa sih jati diri yang dia punya atau passionnya dia lah gitu. Ketika saya tahu passionnya saya apa, oke, saya bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya mau, entah bidang apapun itu. Nah, keresahan yang saya maksud adalah Gorontalo ini kalau mau bilang penduduk kita 1 jutaan ya. 1 juta 100-an jiwa lah. Anak muda ada di angka 60%. Itu pun masih dihitung sampai usia 50-an ke atas. Coba kalau kita batasi sampai 35-an lah. Ada kurang lebih 500.000 anak muda. Kalau kita coba ambil sedikitnya konsep dalam ilmu marketing bahwa kalau kita mau dapat klien atau konsumen dari 1.000 calon konsumen, mungkin yang akan kecantol itu katakanlah 10% ya. Dari 1.000 mungkin hanya ada 100, dari 100 hanya ada 10, dari 10 hanya ada 1. 500.000 anak muda di Gorontalo, kita ambil 10%-nya. Berapa itu? Mungkin 50.000 ya. Itu bukan angka yang sedikit juga, iya kan? Ya, bukan. Pertanyaannya adalah, apakah anak muda yang 10% ini, mereka mau ambil bagian di segala lini? Karena gini, kita itu dilatih, mungkin Kak Suci juga merasakan, kita kan KTSP ya, atau sudah K13? KTSP ya? KTSP, aku masih keburu yang K13 kayak. Sempat ya, sama? KTSP masih sempat, kemudian pindah ke K13 K13. juga sempat, oke. Bahkan sampai saat ini juga, sistem pendidikan kita kan melatih kita untuk ada di zona kompetitif. Iya kan? Bener. Dengan adanya perankingan. Mungkin ada beberapa di adanya kurikulum Merdeka ini dihilangkan sistem perankingan. Tapi kita yang sempat ada di KTSP itu, ya mau tidak mau untuk sampai di titik nomor 1 itu adalah tujuan sebagai siswa. Itu terbentuk. Dengan tanpa kita sadari, itu membentuk individualis yang tinggi dalam diri kita. Bahwa
kalau tidak berkaitan dengan diri saya, maka buat apa saya capek-capek berjuang gitu kan? Capek-capek untuk membuat sebuah gerakan, capek-capek untuk mengkritisi. Selagi saya masih bisa makan, selagi saya masih bisa mencari uang, buat apa sih kebijakan pemerintah apapun yang mereka buat, saya masa bodoh. Yang penting saya bisa makan tadi. Nah, atas ego itu, sifat individualis itu yang membuat banyak anak muda saat ini apatis. Iya, iya. Dengan masalah politik, masalah ekonomi, sosial, masalah apapun itu apatis. Yang penting saya aman. Ini yang menjadi keresahan saya, dan come on, anak muda itu jangan terlalu egois lah. Meskipun kita dibentuk oleh sistem pendidikan kita yang masih terlalu kompetitif itu, tapi semakin dewasa kan kita pasti akan tumbuh kan. Kita pasti akan kontemplasi. Ya mungkin ada 2 kalimat lagi yang boleh kita kutip. Manusia itu kan bisa change atas, kalau bukan pikirannya yang terbuka, hatinya yang terluka. Paling kontemplasi di situ lah. Mau tunggu kapan lagi gitu kan? Mau tunggu kapan lagi kan? Kalau pikiran kita terbuka, oke, waktunya kita untuk lebih open minded lah, sesuai dengan buku itu. Ada informasi yang masuk, jangan diterima mentah-mentah, dikaji dulu, dibandingkan dulu. Si A bilang ini, kita akan gali info dari tempat lain, apalagi kan saat ini sudah ada nih calon presiden ya yang dideklarasikan oleh masing-masing partai politik. Kemudian wakil. Media sosial heboh saat ini. Iya. Dengan pemberitaan yang itu banyak fitnahnya, banyak yang mengunggulkan, banyak yang menjatuhkan. Sebagai anak muda yang jangan apatis ya, lagi-lagi open minded. Ketika dapat informasi mengenai salah satu misalnya figur yang diusung gitu, oke ini fitnah. Coba bandingkanlah dengan pendapat lain. Siapa tahu kita jangan sampai ketika dapat info dari tempat A, wah langsung mengambil kesimpulan ternyata salah gitu kan. Alhasil apa, ketika pemilihan nanti salah memilih pemimpin gitu kan. Jadi itu salah satu produk dari yang saya bilang open minded tadi. Jadi harus lebih terbuka dengan segala situasi dan lebih peka, menghidupkan rasa empati, bukan sebatas simpati, tapi empati, ada tindakan di sana. Kalau mau tolong ya lo ada tindakan. Jangan sebatas wah sayang sekali anak itu butuh bantuan tapi tidak ada gerakan sama sekali. Siap. Luar biasa sekali diskusi dengan Kaman hari ini. Saya mendengarkan begitu menampar kalimat-kalimatnya ya, tentang empati dan tentang bagaimana membuka pikiran. Kaman. Betul, dan tadi ini pengenalan awal namanya Arsa dan Yalsa, tiba-tiba jadi Kaman ya. Tapi teman-teman ada gimana? Aman itu sebenarnya ada maknanya. Aman itu anak muda anti narkoba. Jadi tidak sebatas nama tapi punya makna. Itu lalu kenapa berubah menjadi Arsa dan Yalsa? Itu nama pena sih sebetulnya. Ya. Sekaligus jadi nama banyak yang mengenal Arsa dan Yalsa dibandingkan nama asli. Saya pun agak membingungkan di awal harus menyebut apa ini, karena ada bahkan di Instagram sendiri ada SYO Arsa dan Yalsa, kemudian ada Rahman Daniel. Orang marketing pasti tahu dengan persoalan branding seperti itu. Sudah sangat luar biasa ya. Oke. Kak, tadi kita sudah berbicara tentang anak muda ya secara umum, kemudian kita kerucutkan dengan membahas orang tua lagi enggak? Kayaknya sebenarnya tidak. Rasa-rasanya Suci ID akan dibombardir oleh orang tua ini setelah ini ya. Oke. Kita sudah membahas tentang anak muda, kemudian tentang ekonomi, sosial, politik, dan peran-peran anak muda dalam pemerintahan, termasuk terutamanya di legislatif. Nah Kak Aman, kalau kita sudah bicara tentang yang lebih luas lagi, apalagi di Hari Pendidikan ya, kita memperingati Hari Pendidikan, tentunya bukan tidak pesimis, tetapi memang proses politik dan ada proses yang begitu panjang yang akan kita lewati ketika ingin mengubah pikiran ini. Sehingganya saya ingin di akhir sesi ini Kak Aman bisa kira-kiranya memberikan pesan dan kesan kepada anak muda. Kira-kira langkah spesifik apa yang harus mereka ambil, mau itu dari dunia politik, dunia pendidikan, secara personalnya, dan juga peran-peran sosial yang lain. Mungkin ada satu fenomena yang ini menjadi hal yang wajar di lingkungan kita semua, anak muda juga khususnya. Menjadi multi talent itu banyak yang sangat mengidamkan gitu. Saya pengen bisa banyak hal, saya pengen bisa tahu banyak hal. Padahal menjadi multi talent bukan hal yang sangat direkomendasikan. Kalau mau tanya langkah-langkah apa, ya mungkin spesifik langkah yang boleh dilakukan anak muda saat ini adalah stop untuk menjadi multi talent. Ketika dia mulai memikirkan hal itu, yang berikutnya adalah dia harus tahu dulu minatnya apa, bakatnya kemana. Intinya lebih ke
apa ya? Dia melakukan yang namanya brainstorming kali ya. Brainstorming. Dia bongkar lah, apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya nggak bisa. Kalau dia tahu dia bisanya apa, dia bakatnya apa, dia minatnya apa, dia tahu ke depan dia akan kemana. Nah, kalau dia udah tahu soal itu, yang berikut adalah mungkin dia bikin yang namanya apa ya, time schedule lah untuk kehidupannya dia. Harus punya outcome. Saya outcome-nya oke, 2029 saya join politik. Itu outcome saya, yang paling dekat dengan saya. Maka untuk sampai ke tahap itu, apa yang perlu saya lakukan? Satu, dekati tokoh-tokoh politik, membangun diskusi dengan mereka. Yang kedua, baca buku-buku politik. Yang ketiga, riset mengenai isu-isu politik. Yang keempat, diskusi dengan teman-teman mengenai isu politik dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bekal teoritis yang perlu kita punya sebelum sampai ke titik itu. Yang berikut mungkin kita gabung di apa ya? Ada istilahnya kalau di partai politik sebelum jadi bagian utama, jadi apa ya? Relawan ya istilahnya. Kalau sekarang itu ada kader-kader Muda dari jadi mulai partai sudah mulai ada, mulai diambil ya. Jadi kalau kita tahu outcome kita apa, kita mulai bisa tahu apa sih hal-hal kecil yang akan kita lakukan untuk sampai ke tangga yang paling tinggi. Biasa anak muda terlalu banyak menghayalkan, saya pengen ada di puncak. Yang diabaikan untuk sampai ke puncak, ada tangga pertama yang harus dia lewati. Jadi ada tangga pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Jadi kalau mau tanya pesan mungkin satu kalimat lah. Sebelum memikirkan untuk mengubah dunia, pikirkan dulu bagaimana kita bisa mengubah diri kita sendiri. Yang paling penting adalah mindset kita. Iya. Mungkin itu. Luar biasa hari ini dengan Kak Aman. Okay. Banyak sekali pesan-pesan dan kritikan serta keresahan yang disampaikan. Sebenarnya ini kita ingin diskusi lagi lebih panjang, tapi karena memang kita terbatasi oleh durasi waktu. Semoga setelah diskusi ini kita bisa mengundang Kak Aman lagi di diskusi berikutnya. Teman-teman, jangan lupa dukung kami dengan cara coblos. Bukan ya? Dukung kami dengan cara komen. Komen. Sorry. Ya. Saya kira dukungan dalam hal teman-teman, politik. kalau ada yang pengen minta kontak mungkin nomornya Kak Aman atau ingin bisa komen di bawah. Ada yang mungkin minta motivasinya Kak Aman karena beliau juga ada salah satu motivator yang sudah bukan. Sudah bukan, tapi pernah menjadi ya. Berdosa saya kalau mengakui saya sebagai motivator. Jadi ya manusia harus bisa memotivasi dirinya sendiri dibandingkan harus minta motivasi orang lain. Gitu. Kalau begitu biarlah Kak Aman menjadi motivator saya hari ini. Kalau memang Kak Aman tidak ingin mengakui itu, biarkanlah saya mengakui hari itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.